Halo, selamat pagi pemirsa setia channel YouTube saya ya, Naga Timur YouTube, dan juga yang sedang sering melihat akun Facebook saya ya, Meditasi Tantra. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang sebuah ayat ya di dalam Islam, yaitu wama romaita id romaita walakinnallaha roma ya. Itu sebuah ayat yang menyatakan, artinya adalah ketika engkau, jadi ini Tuhan berbicara pada Nabi Muhammad, ketika engkau sedang memanah wahai Muhammad ya, sebetulnya bukan engkau yang memanah tapi aku. Aku ini Tuhan maksudnya yang memanah itu. Jadi sebetulnya itu sebuah pernyataan yang bisa kita gunakan sebagai sebuah metode atau sebagai sebuah konsep atau sebagai sebuah jalan menuju pencerahan. Kita ndak usah debat ya tentang kenapa saya mencontek dari sebuah ayat Al-Quran ya. Nanti orang Hindu nggak setuju misalkan, wah itu kan dari Islam tuh. Kalau bisa kita jangan mengkotak-kotakkan dalam sudut pandang ya teman-teman ya. Memang benar judul akun saya itu Meditasi Tantra karena memang kebetulan saya suka dan saya memang mengkaji ya konsep tantra secara hakikat ya, bukan tantra secara konsep ya. Jadi beda ya antara konsep dan hakikat gitu. Kalau konsep kan contohnya begini, kalau di Islam itu kan secara konsep kan namanya Islam itu ya sholat gitu kan. Itu kan secara konsep ini ya, konsep ya, tapi secara hakikatnya kan itu ajaran kasih sayang, misalkan seperti itu loh. Kita ambilnya yang intinya gitu loh. Makanya pembahasan di grup saya gitu loh, atau di halaman fanspage ya, atau hashtag saya itu memang ya campur aduk dari mana aja, bukan cuma dari ajaran Islam gitu loh. Kalau Anda menyimak ya dari sains, dari Hindu, dari Buddha, dari bahkan ajaran Sumeria, suku Maya, kemudian ajaran-ajaran dari Barat, kemudian dari Islam juga, kemudian dari Tao atau dari mana itu. Pokoknya saya itu tidak peduli masalah sekte ya. Kita tidak mengkotak-kotakkan ke dalam sekte-sekte, karena sekte itu hanya sebuah jalan gitu loh. Menurut saya sekte itu hanya jalan gitu loh. Tapi kita ambil intinya bahwa kalau jalan itu bisa dipakai, kenapa tidak gitu loh. Kita tidak fanatik kepada aku harus pakai ini, aku nggak mau pakai itu. Saya pakai semua. Seperti itu ya untuk awalannya ya. Jadi saya tidak mempermasalahkan pakai jalan mana, tidak. Tetapi jujur saya dulu memang mengalami keterbukaan itu ketika saya menjalani sebuah meditasi, itu malah nggak ada gurunya gitu loh. Meskipun itu saya ngambilnya dari internet. Bayangkan ya, tidak ada gurunya dan dari internet. Tetapi itu dari Jiddu Krishnamurti awalnya. Pemahamannya tuh saya dari Jiddu Krishnamurti, meditasinya. Ini saya terapkan. Nah, penerapannya pun tidak mengikuti Jiddu Krishnamurti. Karena apa? Pada waktu itu saya hanya filosofinya yang saya pakai. Terus ajarannya kalau secara umum ya, itu kan pakai meditasi duduk diam. Saya tidak duduk diam, saya nggak pernah duduk diam. Bukan berarti nggak pernah, tapi jarang. Dan bukan sebuah amalan yang saya anggap sebagai intinya gitu loh. Saya malah melakukannya itu 24 jam sambil gerak, sambil ngomong, sambil jalan tuh. Dan itu saya dulu belum tahu kalau ternyata bisa dilakukan dengan seperti itu. Tetapi saya punya ide sendiri waktu itu untuk melakukannya dengan
gerak gitu loh. Dengan gerak aktivitas 24 jam saya melakukan meditatif sesuai dengan ajaran Jiddu Krishnamurti dan juga mirip dengan Buddha juga sebetulnya. Kemudian saya ketemu Osho, ada Tantra dan sebagainya. Saya tertarik karena memang saya ngambil filosofinya itu loh, bukan ajarannya sebetulnya, filosofinya. Apa yang mereka jelaskan secara filosofis itu yang saya terapkan. Ya, hakikatnya intinya seperti itu. Jadi di dalam konten saya memang tidak tantra murni gitu loh. Tidak tantra murni, jadi campur aduk gitu loh. Ya apapun lah pokoknya yang penting bisa untuk menuju ke kesejatian, menuju ke pencerahan, menuju ke keterbukaan, kesadaran murni, makrifat atau apalah namanya. Mau itu lewat ajaran manapun itu kalau memang baik, kalau memang bisa digunakan saya gunakan seperti itu. Tetapi saya tidak terpatok pada satu konsep. Kadang saya ngambil dari konsep A, kadang dari Buddha, kadang dari Hindu, kadang dari ajaran Sumeria, kadang dari suku Maya, kadang dari meditasi, dari Osho, dari semuanya kita pakai. Yang penting adalah baik dan menurut saya yang penting adalah cocok gitu loh. Ya, jadi Anda ya tidak harus meniru saya. Kalau saya seperti itu konsepnya, konsep spiritual saya itu seperti itu. Kalau menurut hati nurani saya oke, saya pakai itu loh. Makanya jangan heran kalau judulnya meditasi tantra kemudian ada yang bingung atau ada yang kok ini malah bahas ajaran gurun gitu. Saya ya bukan masalah gurunnya ya, kita tidak ke situ larinya, tapi kita melampaui batasan-batasan sekte gitu loh. Jadi kita nggak bicara sekte. Ya nggak mau tahu tentang apakah itu sekte gurun, sekte Jawa, sekte apa terserah lah. Saya nggak berada di situ. Saya memakai semua, asalkan baik, asalkan menurut saya oke, saya pakai. Gitu aja kalau saya. Ya itu satu ya. Jadi yang penting tujuannya, bukan jalannya. Jalan tuh bebas, terserah pakai jalan apa monggo. Itu menurut saya gitu loh. Nah, tantra itu sebetulnya juga menurut saya seperti itu ya, ajaran hakikat tantranya ya, hakikatnya ya. Filosofi tantra itu seperti itu. Bahkan tantra itu uniknya ini yang berbeda dengan yang lain. Seks itu bisa digunakan sebagai jalan menuju pencerahan. Ini nggak ada di yang lain gitu. Menurut tantra semuanya adalah ilahi gitu loh. Menurut tantra ini saya mendapatnya dari Osho dan saya cocok gitu loh. Bukan karena benar, entah benar atau salah saya nggak tahu, tapi saya cocok dengan konsep itu bahwa sebetulnya semuanya itu adalah ilahi, semuanya adalah kuil menuju Tuhan atau kuil menuju pencerahan. Tubuh ini juga kuil gitu loh. Seks itu juga kuil gitu loh. Kalau Anda bisa menggunakannya. Menurut Dewa Siwa ya dalam Hindu, saya pernah dengar videonya, lihat videonya. Sesuatu yang menurut ajaran lain itu menjadi penghalang, menurut ajaran yang lainnya itu bisa menjadi sarana. Makanya Dewa Siwa itu dalam satu kisahnya itu berpesta dengan menggunakan ganja gitu loh. Ganja kemudian sampai ada satu resi ya, resi siapa itu saya lupa, marah, begitu sangat marah karena menurut dia ganja itu adalah kekotoran gitu loh. Tapi bagi Dewa Siwa, ganja membuatnya menjadi lebih dekat dengan keilahian. Nah, itu kan beda pemaknaan ya. Beda pemaknaan. Makanya kemudian itu masuknya biasanya ke tantra yang seperti itu, bahwa semuanya itu bisa jadi ilahi. Tidak harus terkotak pada salah dan benar, baik dan buruk. Enggak, tapi Anda di karaoke, Anda di bar, Anda di semuanya itu Anda bisa mencapainya lewat situ karena ilahi atau kesadaran atau Tuhan atau pencerahan itu berada dimanapun. Tidak ada satu ruang pun yang tidak ada Tuhan. Itu versi tantra. Itu yang saya pakai. Makanya saya pakai semua loh. Akhirnya, loh ini kok pakai ajaran gurun. Terus kadang juga Buddha, terus kadang juga dari Sumeria, kadang juga dari Hindu. Padahal katanya tantra. Loh, saya ngambil filosofinya bahwa tantra itu mengatakan semuanya adalah ilahi itu loh. Artinya semuanya bisa jadi jalan kok sebetulnya. Nah, itu ini ya pendahuluannya ya, biar saya jelaskan sekalian.
Tapi kalau Anda menganggap apa yang saya jalankan ini salah, ya monggo itu loh. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kita tidak terkotak pada satu fragmen-fragmen sehingga kita menjadi universal gitu loh. Nah, kita masuk ke intinya ya. Kita mau membahas tentang satu ayat, wa ma romaita id romaita walakinallah. Sesungguhnya ketika engkau memanah wahai Muhammad, sesungguhnya itu bukan kamu yang memanah, tapi aku Allah yang memanah. Ini sebenarnya bisa digunakan sebagai metode dan juga ini sebagai kesadaran murni sebetulnya. Jadi kalau kita kupas sebetulnya di dalam diri kita ya itu sebenarnya ilahi sebetulnya. Cuman kita terdinding atau terkotak atau terhijab, bahasanya kalau bahasa sufi itu terhijab, tertutupi oleh keakuan atau ananiyah atau merasa ada ya, merasa ada sehingga kalau merasa kita yang melakukan, padahal sesungguhnya tidak. Jadi kita merasa memanah, misalkan kita memanah, jadi merasa bahwa aku ini sedang memanah, aku sedang bicara, itu sebenarnya sudah salah. Bukan salah ya, tapi tidak pas sebetulnya. Karena menurut kesadaran murni itu manusia itu hanya sebagai jalan atau sebagai wadah di mana Tuhan atau kesadaran murni atau apapun namanya itu bereksistensi. Jadi kita itu digunakan oleh Dia untuk bereksistensi. Tapi akhirnya karena kita merasa ada, kita merasa bisa bicara, kita merasa bisa ngomong, akhirnya kita merasa ini aku yang ngomong gitu loh. Jadi sebetulnya Tuhan itu sangat dekat sekali dengan Anda, bahkan bukan hanya dekat, lebih dekat dari diri Anda gitu. Itu benar, karena lebih dekat dari urat nadi bahasanya. Kalau kita mau menyadari saat Anda bicara, ini tekniknya ya, masuk ke teknik ya. Kita gunakan ayat itu untuk sebagai teknik kesadaran ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah saat Anda bicara, Anda jangan merasa Anda yang bicara gitu loh. Ada yang bicara tapi bukan Anda. Ketika Anda bicara, Anda harus sadar bahwa Anda itu bukan yang bicara. Anda tidak bisa bicara. Anda dibicarakan. Nah, seperti itu. Itu harus ada kesadaran ke sana ya. Menyadari ketika aku bicara, sesungguhnya bukan aku yang bicara. Ada pembicaraan tapi bukan aku. Ini bahasa Buddhis. Kalau Buddhis seperti itu. Kalau Buddhis itu ada pembicaraan tapi tidak ada aku. Ada yang melihat tapi bukan aku. Ada yang merasakan tapi bukan aku. Ya, ada yang berpikir tapi bukan aku. Nah, itu versi Buddhis. Ya, intinya sama aja sebetulnya sih. Ya, intinya tetap sama aja ya. Mau lewat Buddhis, mau lewat Islam, mau lewat ajaran manapun, kalau ketemu intinya sama. Ya, jadi kalau versi Islam, ketika aku sedang ngomong seperti ini, ketika saya sedang ngomong seperti ini, saya harus sadar bahwa yang ngomong ini bukan saya, tapi Tuhan. Nah, itu kalau versi Sufi ya. Kalau anak Sufi kan ada Tuhan. Atau versi Islam. Tapi kalau Buddhis, karena dia tidak memakai konsep Tuhan, maka caranya kalau Buddhis ya itu, kalau Anda Buddhis misalkan atau Anda pengen versi Buddhis itu, saat Anda ngomong ada yang ngomong tapi bukan aku gitu loh. Nah, ini disebut dengan fana ketiadaan. Nah, atau anatta dalam bahasa Buddhis ya. Anatta itu tiadanya aku gitu loh, di dalam setiap gerak. Jadi ketika sedang berbicara, ini sebetulnya yang bicara bukan aku, karena aku nggak ada gitu loh. Aku adalah sejatinya itu nggak ada. Atau anatta, kekosongan, ketiadaan. Tapi ada pembicaraan gitu loh. Terus yang bicara siapa ya nggak tahu gitu loh. Yang penting
tidak ada aku, itu versi Buddhis. Jadi hampir mirip ya. Cara prakteknya seperti itu. Jadi kita nggak perlu mulek atau mumet di teori, langsung aja praktek. Langsung aja praktek. Jadi pengen mengalami ya langsung praktek gitu. Saat Anda bicara, jangan merasa Anda yang bicara. Saat Anda melihat, jangan merasa Anda yang melihat. Saat Anda memanah, jangan merasa Anda yang memanah. Saat berbuat baik, jangan merasa Anda yang berbuat baik. Saat berbuat yang kurang baik, meskipun ya tetap harus dihindari secara syariatnya. Tapi kalau terpaksa atau memang namanya orang itu mungkin nggak pernah melakukan salah ya. Itu tetap harus disadari bahwa itu bukan aku gitu loh. Jadi semuanya itu sebenarnya digerakkan. Semua itu digerakkan. Jadi Tuhan itu berbicara melalui mulut, melihat melalui mata, bereksistensi melalui tubuh atau melalui apa, istilahnya seperti itu. Ya sehingga kita muncul kesadaran bahwa ini hanyalah kita digunakan. Jadi kita adalah kendaraan. Kita adalah kendaraan yang digunakan oleh dia gitu loh. Ketika dia mau bereksistensi, dia menggunakan kendaraan berupa kita, aku, seperti itu. Kayak wayang sama dalang. Dalang menggunakan wayang sebagai media untuk dia bereksistensi. Ya, yang bereksistensi kan sebetulnya dalang, bukan wayang. Wayang itu mati gitu loh. Nah, kalau kita merasa hidup, kita merasa ada, kita merasa bisa, itu namanya anania atau mengakui, pengakuan, keakuan, istilahnya seperti itu. Sehingga itulah yang disebut dengan menjadi tertutup, terhijab atau terdinding. Ketika kita terdinding, kita menjadi terbatas karena kita menjadi diri kita gitu loh. Kita melekat pada sesuatu yang terbatas. Nah, kalau kita tidak terdinding, ya itu kita menjadi, maka rasanya berbeda ya. Ini coba Anda terapkan saja. Anda akan mengalami rasa yang berbeda ketika kita mulai praktek, menerapkan, mulai mencoba metodenya dan dilakukan 24 jam. Baik meditasi, baik dalam zikir, dalam sholat, dalam kalau orang Hindu ya dalam sembahyang dan sebagainya, kita praktek aja langsung itu. Saat bergerak bukan kamu, jadi rasakan aja bukan kamu itu. Ada gerakan tapi bukan aku. Ada yang ngomong tapi ini aku sedang dibicarakan gitu. Nah, seperti itu prakteknya, nanti dicoba saja ya. Nanti akan merasakan pengalaman yang berbeda tentunya, dan Anda akan menjadi lebih tidak terbatas. Batasan-batasan itu mulai berkurang ya teman-teman. Akan terjadi yang mulai berkurang, batasan-batasan itu menjadi lebih luas gitu. Kesadarannya menjadi meluas gitu. Oke, itu aja ya, sedikit uraian. Silakan nanti komentar di kolom komentar ya, kalau sudah praktek nggak mengalami apa gitu, nanti bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih.